Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayanti Oktavia. Saya CGP Angkatan 9 dari Kota Bekasi. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Jannatul Latifah, pengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyempatkan waktu pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan melakukan wawancara praobservasi. Baik. Bagaimana wawancara ini dipersiapkan untuk persiapan agenda observasi kita. Seperti itu. Untuk persiapan lebih matang ya, observasi kita yang akan dilakukan itu. Pada kesempatan kali ini saya juga izin untuk bertanya beberapa pertanyaan. Baik. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran dari kegiatan observasi besok apa, Bu Latifah? Ya, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya sudah siapkan, yang pertama siswa ini mampu memahami pengaruh perubahan suhu terhadap perpindahan kalor, kemudian pengaruh suhu terhadap ukuran benda, baik dari segi pemuaian zat padat, cair dan gas, kemudian hingga dapat melakukan percobaan atau praktikum sederhana mengenai pemuaian dan perpindahan kalor, sampai nanti pada akhirnya dapat mempresentasikan hasil percobaan tersebut. Oke, terkait untuk area pengembangan apa yang akan dicapai dari pembelajaran kali ini? Baik, untuk area pengembangan saya melihat dari pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya, saya melihat siswa ini agar dapat mampu mencari konsep dari berbagai sumber melalui hasil diskusi bersama teman kelompok. Kemudian untuk keterampilannya, siswa dapat melakukan percobaan sederhana atau praktikum sederhana yang dimulai dari penyiapan alat bahan hingga pada akhirnya dapat mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, jadi kita akan stressing ke penguasaan konsep ya. Selanjutnya juga nanti akan ada proyek dilanjutkan. Untuk yang terakhir, ini strategi yang akan dipersiapkan untuk besok seperti apa? Untuk strategi pembelajarannya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi pada awalnya saya memberikan asesmen awal berupa pengklasifikasian kelompok berdasarkan materi yang diminati siswa. Terus juga saya melihat dari kemampuan belajar siswa dan juga keaktifan siswa di kelas. Oke, jadi mereka besok pembagian kelompoknya itu berdasarkan orientasi apa ya, konten materi apa yang mereka sukai, betul. Ya. Jadi berorientasi seperti itu. Oke, ini menarik sekali. Besok kita akan lihat seperti apa. Untuk observasinya sendiri kita sepakati tanggal berapa? Besok ya kalau tidak salah. Observasi besok hari Kamis 25 Januari 2024 di kelas 11 IPA 3. Pelajaran ke-8 sampai ke-10, jadi 3 jam pelajaran. Oke, besok kita akan sama-sama, saya juga izin lihat proses pembelajaran dengan tadi apa-apa yang sudah disiapkan. Saya rasa persiapannya sudah cukup, bahkan sudah bisa merancang strategi dengan baik ya. Saya rasa besok kelasnya akan menyenangkan. Ya, tadi dengan apa-apa yang sudah kita bicarakan ya di praobservasi ini, praobservasi ini bisa memberikan manfaat atau dampak apa untuk persiapan Ibu besok? Iya, baik. Dari hasil percakapan kita ini mungkin jadi saya lebih siap untuk besok kita bertemu di kelas. Kemudian mungkin ada beberapa yang belum saya siapkan tentang penilaian proyek yang akan siswa lakukan. Jadi saya mungkin akan mempersiapkan dulu untuk bagian penilaian. Ya, memang tujuan dari praobservasi ini ya tadi ya, untuk penyempurnaan apa yang memang belum sempat kita siapkan. Selanjutnya setelah ini nanti fasenya adalah kita akan ada juga wawancara praobservasi, di mana di sana juga tidak hanya saya, nanti akan ada PP saya Bu Haryati yang akan turut mungkin memberikan masukan untuk penyempurnaan ke depan. Baik, terima kasih waktunya Bu Latifah. Iya, bertemu lagi besok ya, satu observasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Silakan KM dimohon untuk memimpin doa. Bersiap. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Baik kelas, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua nih Hel. Oke ya, baik berarti semuanya masuk. Baik, kembali lagi dengan pembelajaran fisika bersama Bu Latifah. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 5 tentang suhu kalor. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu terkait materi di pekan kemarin tuh, pekan yang lalu kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Perubahan wujud. Kemudian apa lagi? Asas Black. Kalau perubahan wujud ada grafik. Kita bahas apa? Kalau es diberikan panas menjadi melebur namanya apa? Mencair. Kalau rumusnya namanya kalor lebur. Kalau lebur kita singkat dengan apa? ML, Mobile Legend. Oke, satu lagi. Kalau misalnya air dipanaskan akan menguap namanya MU, Manchester United. Oke, kalau asas Black, Ki lepas sama dengan Ki terima. Baik, masih ingat ya materi kemarin. Kemudian hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai pemuaian zat dan perpindahan kalor. Oke, adapun tujuan pembelajarannya, jadi kalian diharapkan setelah pembelajaran hari ini dapat memahami konsep pemuaian, kemudian perpindahan kalor, dapat mempelajari juga bagaimana cara melakukan praktikum hingga nanti hasilnya dapat mendemonstrasikan hasil praktikum. Oke, sebelum belajar, supaya kita lebih konsentrasi dulu, boleh kita ice breaking dulu, diri boleh. Ada yang masih ingat ice breaking kita hijau hitam? Oke, silakan berhadapan dengan temannya. Silakan tetapkan siapa yang jadi hijau, siapa yang jadi hitam. Siapa tunjuk tangan hijau? Kubu hijau. Oke, kubu hitam. Baik, ketika saya menyebutkan hijau, berarti siap-siap yang hijau menepuk yang hitam. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya mau warna hijau. Siapa yang kena? Kita mulai lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap-siap saya mau warna hitam. Oke, silakan duduk kembali. Pembelajaran hari ini kita akan melakukan pembelajaran berbasis project. Di pekan kemarin kita sudah membagi kelompok. Saya sudah melakukan asesmen awal, yaitu membagi kelompok, mengklasifikasikan kalian terhadap materi yang kalian minati. Kemudian saya juga melihat dari gaya belajarnya dan juga keaktifan dari masing-masing siswa. Bagaimana, sudah dipersiapkan untuk praktikum hari ini? Sudah, oke bagus. Hari ini saya akan menyamakan konsep dulu. Belajar tentang pemuaian. Apa itu pemuaian? Ya, boleh Grace? Pemuaian adalah pertambahan, entah itu kalau misalnya luas pertambahan luasnya, dan kalau volume pertambahan volumenya, dan sedangkan kalau panjang pertambahan panjang. Jadi intinya pemuaian pertambahan dari si yang sebelumnya. Bendanya bertambah ukuran gitu ya. Kira-kira kenapa benda itu bertambah ukuran? Apa yang mempengaruhi dia bisa berubah ukurannya? Apa? Panas, suhu. Ya, jadi pemuaian itu adalah perubahan ukuran karena adanya suhu. Dari gambar ini, mengapa kabel tiang listrik mengendur pada siang hari? Nah, terjadi pemuaian? Dari si kabel listrik. Kabelnya terjadi pemuaian. Dibikin bentuk supaya nanti saat ini memuai, nggak putus. Betul. Oke, jadi sebenarnya kabel listrik ini sengaja dibikin mengendur agar tidak terjadi pemuaian. Kalau siang hari kena panas, dia tuh akan mengencang. Kalau malam hari dia akan menyusut. Oke, ini tentang pemuaian pada kabel listrik. Lanjut lagi, pemuaian itu terbagi menjadi 3, ada pada zat padat, cair, dan gas. Kalau padat terjadi pada pemuaian bisa panjangnya, bisa luasnya, bisa volumenya. Tapi kalau zat cair sama zat gas cuma ngalamin pemuaian volume. Kenapa? Karena dia bentuknya menyesuaikan wajah. Betul, ini ada air. Air menyesuaikan bentuknya. Nah, jadi dia akan terjadi pemuaian sesuai dengan bentuknya. Gas juga gitu. Lanjut.
Ini ada gambar rel kereta. Kalau kamu amati dengan dekat, rel kereta api ini ada celahnya. Apa karena pekerjanya itu kurang cermat masangnya? Supaya kalau dia memuai masih ada celah gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya siang hari ini panas, kan bertambah panjangnya nih. Makanya dia diberi celah, ya. Jadi kalau kita tuh sebagai siswa juga harus dikasih kesempatan, harus dikasih celah. Kenapa? Supaya bisa berkembang. Bener nggak? Kayak pemuaian, tepuk tangan dulu. Kemudian pada zat cair. Pernah nggak kalian masak air, tapi airnya penuh? Pada saat mendidih bagaimana? Tumpah, ada volume yang keluar. Atau pernah masak mie pakai telur, busa-busanya keluar? Nah, itu karena terjadi pemuaian pada zat cair. Jadi airnya tuh naik ke atas sehingga volumenya ada yang tumpah keluar. Gitu ya. Kemudian pemuaian zat gas, apa nih? Iya, ada yang tahu cara kerja dari balon udara? Api. Iya, kenapa apinya? Betul. Jadi kalau naik apinya diapain tuh, Patan? Kalau pas naik apinya dibesarin, betul. Kalau mau turun, betul sekali itu ya. Jadi apinya nih naik ke atas. Tepuk tangan buat Patan. Oke, itu terkait pemuaian. Kemudian kita mau nonton video dulu nih. Apa yang meledak? Bannya. Ada lagi? Kira-kira menurut kalian itu tadi peristiwa apa? Pemuaian gas, betul. Ada di dalam ban itu kan ada gasnya tuh. Kalau kena panas, partikelnya bergerak. Nah, yang di luar, zat padat, si bannya itu tidak kuat menahan gas yang ada di dalamnya. Makanya dia pecah. Kan pemuaian pada benda padat ada 3. Ada panjang, ada luas, ada volume. Itu ada yang namanya koefisien muai. Jadi seberapa besar benda itu memuai, nanti ada angkanya namanya koefisien muai. Terusnya sudah saya sertakan di slide PPT yang sudah saya berikan ke masing-masing siswa. Kita lanjut ke metode perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini ada 3 caranya. Yang pertama konduksi, kedua konveksi, ketiga radiasi. Kalau konduksi nih contohnya pada apa nih? Setrikaan. Kalau kalian lagi menyetrika, bajunya jadi apa? Bajunya jadi panas. Itu karena adanya perpindahan kalor secara konduksi. Kalian pernah ngelihat orang tua kalian bikin sop di panci? Ketika mau ngangkat, apakah bisa langsung pakai tangan? Pakai apa? Pakai kain. Itu sebenarnya awalnya terjadi konduksi dari api membuat si pancinya panas. Panci itu bahannya apa? Konduktor. Buat ngangkatnya kita perlu bahan yang isolator. Kain kan isolator, dia nggak bisa menghantarkan panas. It means masak aja kita pakai fisika. Oke? Iya, siap. Untuk radiasi, perpindahan kalornya dia nggak memerlukan zat perantara. Kalau kalian lagi jemur pakaian, kenapa bisa kering? Karena ada matahari yang memancarkan panas. Iya nggak? Fun fact-nya, pernah dengar ya kalau kita pakai baju hitam siang hari? Kenapa pakai baju hitam siang hari? Warna hitam itu menyerap kalor lebih banyak. Menyerap kalor lebih banyak. Makanya kalau pakai baju hitam siang hari lebih panas. Lanjut ke rumus perpindahan kalor. Konveksi namanya koefisien konveksi termal. Kalau radiasi ada yang namanya emisivitas. Ini untuk rumusnya. Sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok. Di sini saya akan melakukan demonstrasi praktikum. Saya punya balon yang ditiup biasa. Satu lagi balonnya berisi air. Kira-kira kalau balon yang berisi udara ini saya dekatkan ke api akan bagaimana? Meledak? Coba kita buktikan. Meledak? Kenapa itu?
Karena udara di dalam kenapa? Memuai. Pemuaian apa tadi? Pemuaian gas. Jadi gas yang ada di dalam tuh partikelnya bergerak-bergerak. Karena ada suhu, makanya si balonnya itu gak kuat menahannya. Jadi dia meledak. Sekarang saya coba, ini berisi air. Kira-kira bagaimana hipotesis kalian? Pecah? Coba kita coba. Pecah nggak nih? Kosong. Kenapa berbeda dengan yang tadi? Karena ada air, betul. Menghambat pemuaian gas, betul. Ya, memblok. Apalagi? Kalau tadi kan pemuaian gas. Kalau ini ada yang tahu? Peristiwa apa? Perpindahan kalor secara konduksi, nggak ada pilihan lain. Melalui zat perantara, jadi panasnya itu terserap sama airnya. Ini lama-lama kalau saya diemin begini nanti akan mendidih nih airnya di dalam balon. Gitu ya? Oke, paham? Oke. Ini ya. Saya mau matiin. Kita tadi sudah menyamakan konsep. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok untuk mempersiapkan alat bahan. Ya, kemudian pembagian tugas untuk presentasi di depan. Ya, kelompoknya saya sudah bagi menjadi 6 kelompok. Silakan yang sebelah sini untuk pemuaian zat padat, cair, di sini gas. Kemudian di sini perpindahan panas secara konduksi sebelah sini, konveksi radiasi sebelah sini. Silakan bergabung dengan kelompoknya. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Kelompok lain boleh lihat hasil dari analisa kelompok 1. Nanti silakan kalian berikan pertanyaan kalau memang ada yang belum paham. Oke? Di sini kami akan menjelaskan itu menggunakan paku yang dibuatkan jadi manjang gitu. Bahannya itu ada, pertama itu ada paku. Paku ini kami menggunakan panjangnya itu 10 cm. Kami menggunakan supit dibikin seperti ini untuk penyangga. Di sini kami mempunyai paku sebelum dibakar itu adalah berukuran 10 cm. Kemudian kami membakar seperti ini menggunakan waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Di setiap waktu itu kita akan mengukur terus, melihat hasil panjangnya, membuktikannya. 5 menit pertama paku bertambah sebanyak 0,1 cm. Dan di 10 menit paku bertambah sebanyak 0,2 cm. 15 menit terakhir paku bertambah sebanyak 0,4 cm. Panjang yang terjadi ketika benda menerima kalor. Tambahkan dengan L0, terus dikali dengan alfa atau itu koefisien panjang, lanjutnya dikali delta T yaitu perubahan suhu. Ada celah jendela. Kalau celah jendela tuh kalau nggak ada celahnya sama cuaca yang panas bakal pecah. Tadi sudah bagus. Kelompok 1 luar biasa. Kami akan melakukan praktikum pemuaian pada zat cair. Sebelum kita masuk ke praktikum, kita perlu apa sih tujuan dari praktikum ini? Boleh kakak singkat silahkan dijelaskan tujuan dari praktikum ini? Tujuan yang pertama tuh kita dapat mengetahui pemuaian zat cair. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui konsep-konsep dari fisika zat cair. Dan tujuan yang terakhir, kita dapat mengetahui bahwa minyak lebih cepat memuai daripada air. Dan bahan yang kita butuhkan itu ada 2 botol kaca. Di sini diisi dengan air dan minyak. Jika volumenya sudah sama, saatnya kita memasukkannya kepada air yang mendidih. Oke, saya mau undang 2 orang teman kelas supaya bisa melihat secara langsung. Oke, kita perhatikan apa yang terjadi di sini, Rik. Iya, sampai ini tuh ini sampai sini. Sudah, berarti ini udah minyak. Kira-kira apa sih hubungannya praktikum ini dengan konsep fisika? Jadi pemuaian zat cair ini terjadi hanya berupa pada volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan oleh zat cair, maka akan semakin banyak
banyak volumenya memuai. Pertanyaan kira-kira Erik. Mungkin pertanyaan tadi, kenapa minyak tuh lebih banyak gitu? Pemuaian tuh lebih cepat. Terima kasih buat Erik sudah memberanikan diri untuk bertanya kepada kelompok kami. Kenapa? Karena kalor jenis dari minyak lebih kecil daripada kalor jenis dari air. Itulah konsepnya dari si kalor jenis ini. Erik paham? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pemuaian pada zat gas sederhana yaitu balon eksperimen. ini dimasukkan ke dalam air panas, ini balonnya bakal ngembang karena terjadi pemuaian. Dan ke air dingin, balon ini bakalan nyusut. Karena gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Cairan yang mendidih, suhu udara di dalam botol ini akan naik. Dan berikutan dengan tekanan udara yang di dalam botol itu juga naik. Karena sesuai matematika, P per T itu konstan. Di Profesor Yabil. Ya. Adalah tekanan gas mula-mula yang satuannya Pascal. 12 kaca, mentega, sama ini. Sendok besi sebagai indikator dan ini isolator. Konduktor. Konduktor. Pertama itu sendok besi ya, besi kami percobaan pertama dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas bersama mentega. Jadi sendok besi ini yaitu konduktor ya, konduktor itu dapat mengantarkan panas dengan sangat baik. Jadi ketika ia direndam kepada air panas ini dalam gelas ini, ujung dari sendoknya ini mengalami perubahan suhu karena terjadinya perpindahan energi panas dari air ke ujung sendok yang menuju ke kepala sendok yang akhirnya nanti akan membuat mentega ini mencair atau meleleh. Ini ada I, ini ada T. Keti, dia Keti. Ada L, Keti kawet. I per T, berarti saya udah pada tahu ya. J per S, kayaknya ini kan kalor ya, permintaan kalor kampanye waktu. Itu lama banget tuh, bener aja. Konektivitas thermal, konektivitas thermal nih. Delta T ini sih berarti T2 kurang T1. Kayak ini kan ada tuh, Apa tuh? T2 dan T1. Kan ada tuh kan perbedaan sininya. Kesimpulan pada praktikum kami hari ini, kalor atau panas itu dapat berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kami akan menjelaskan perpindahan kalor secara konveksi, di mana tujuan praktikum kali ini adalah membuktikan konsep konveksi dari air panas ke air dingin. Beker, ada es batu atau air dingin. Di sini ada air panas dan di sini ada pewarna makanan. Kita pakai 2 pewarna. Ini kontainer pertama di keatasin di antara gelas 2 ini. Pewarna makanan banyak 4 tetes. 4 di area yang sudah ada gelas. Bisa dilihat reaksinya. Kalau untuk yang es, dia tidak akan kemana-mana. Dia akan menempel di bawahnya saja. Dan kemudian yang panas, dia akan menyebar. Konveksi ini adalah perpindahan panas melalui aliran yang perantaranya ikut berpindah. Perpindahan kalor secara radiasi. Kita memilih praktik ini bertujuan untuk membuktikan apakah warna hitam itu benar menyerap kalor lebih banyak menggunakan media lilin juga bohlam, 2 bohlam, yang satu bening, yang satu gelap warna hitam. Pertama itu kita akan menyalakan lilin. Kita memasukkan termometer untuk mengukur suhu yang berubah. Di sini suhu terhitung 38 derajat. Dan selanjutnya kita akan memasukkan pertama yaitu bohlam yang bening. Pada di E ini disebut emisivitas. Emisivitas dalam bohlamnya berwarna hitam ini berjumlah 1. Tetapi kalau yang bening itu tidak mempunyai jumlah atau 0. Lalu kalau sigma kecil ini mempunyai nama. Namanya itu konstanta Stefan Boltzmann. Sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Oke, jadi kita sudah melakukan percobaan itu di mana menghasilkan bohlam yang bening itu suhunya lebih rendah daripada bohlam yang hitam. Bohlam hitam itu lebih banyak menyerap kalor karena dia menyerap cahaya itu secara sepenuhnya gitu, dia tidak dipantulkan kayak gitu. Sebelum kita ganti, mungkin bisa terlihat di sini sudah berubah suhunya. Boleh perwakilan? Siapa yang mau lihat? Silakan Koko Ruben. Ya. Sekarang sudah 48. Wow. Ya.
Perbedaan dari bening sama hitam itu 5 derajat. Jadi kalau semisal si hitamnya ini selama 5 menit itu dia 50 derajat, sedangkan yang bening ini dia cuma hanya 45 derajat dalam waktu yang sama. Kan presentasi dari praktikum yang sudah kami lakukan. Silakan. Jadi kalau kita lihat ini dari panasnya lilin mengenai dinding bohlam tuh, jadinya di situ udaranya masuk panas ke bawah ke termometer. Saya sudah demonstrasi kita hari ini. Ada berapa percobaan tadi? Ada 6. Kesimpulan untuk hari ini, kalau tadi pemuaian itu kecil nggak perubahannya? Di zat padat kecil nggak? Iya, kecil. Di sini di zat gas juga perubahannya kecil, tidak terlalu besar. Di radiasi perbandingannya bagaimana? Cuma 5 derajat. Iya. Luar biasa. Saya mau tanya lagi untuk kegiatan refleksi, bagaimana kesan kalian mengerjakan proyek ini? Seru? Bagaimana perencanaannya? Seru? Persiapan alat bahan? Seru. Apa? Bahan-bahannya mudah. Kalian menemukan konsep dari berbagai sumber, benar nggak? Saya membebaskan kalian mencari materi. Ya, jadi Ibu harapkan dari pembelajaran kita hari ini lebih bermakna. Kemudian kalian juga lebih mengerti konsepnya, kemudian di kehidupan sehari-hari bagaimana, sampai rumusnya. Untuk selanjutnya, kan kalian tadi udah belajar rumus-rumus nih. Untuk kegiatan refleksinya, saya sudah memberikan selembar kertas latihan. Silakan kalian coba di rumah. Ya, di sini nanti kalian tulis diketahui, dijawab. Oke, kalau ada kendala dalam mengerjakan, kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sambil kita lanjut pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke bab teori kinetik gas. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini. Mari kita pimpin doa dulu. Silakan KM. Bersiap. Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya, Wijayanti Octavia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Pada hari ini, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bu Latifah, pengajar fisika di SMA Negeri 19 Kota Bekasi, dan juga didampingi oleh Ibu PP kita, Bu Haryati. Hari ini agenda kita adalah untuk wawancara pasca observasi. Bu Latifah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Har juga, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya izin Bu Har untuk mewawancarai Bu Latifah terkait dengan observasi yang sudah dilakukan kemarin ya. Terkait dengan bagaimana sih perasaan Bu Latifah setelah kita melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah tenang, lega sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Ibu. Jadi berkat Ibu juga dari mulai tahap perencanaan saya banyak dibimbing, diberi masukan hingga akhirnya saya bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Melihat dari kemarin siswa demonstrasi juga di luar ekspektasi saya bisa sangat baik, kemudian pembelajarannya juga sangat menyenangkan. Iya betul, menyenangkan sekali memang kelas fisika yang kemarin ya, saya lihat ya. Lalu terkait area pengembangan dan tahap pembelajaran yang telah dilakukan seperti apa? Kalau area pengembangan, kemarin saya mengambil dari 2 kompetensi, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuannya terlihat kemarin dari siswa yang mempresentasikan kegiatan praktikum dengan sangat baik, kemudian dari segi keterampilannya siswa dapat menciptakan sebuah alat peraga yang bisa share kepada teman-teman semuanya. Jadi keterampilan terlihat dari tahap perencanaan, kemudian pembuatan alat hingga langkah kerja. Iya oke, jadi memang fisika yang selama ini secara awam ya, karena saya mungkin bukan orang eksakta, terasa menyenangkan kemarin banyak eksperimen yang membuat anak juga ada amazing gitu kan? Ya. Oke, kemudian dalam kondisi kemarin tuh ada kendala tidak sih yang dihadapi? Jadi pada saat saya memberikan asesmen awal, ada siswa yang bingung menentukan tertarikannya sama materi mana. Akhirnya saya membentuk kelompok berdasarkan keberagaman siswa yang punya kemampuan baik, kemudian sedang, dan juga yang kurang mampu. Iya, kan sudah ada asesmen awal ya, asesmen gitu awal. Ya. Kemudian juga dari orientasi materi mana yang mereka lebih suka. Lalu apa yang dilakukan dari kendala yang dihadapi? Yang akan itu seperti apa? Untuk rencana tindak lanjut,
memberikan pendampingan secara khusus bagi siswa yang memiliki kemampuannya kurang. Kemudian akan memberikan alat peraga yang sudah ada di laboratorium. Jadi siswa tidak perlu lagi mendemonstrasikan. Siswa dapat fokus langsung untuk mengambil praktikum, mengulang data dan melakukan perhitungan secara langsung. Oke, ini semangat yang ada sejalan ya membina dengan sarana prasarana kita yang baru saja dilengkapi fisika, jadi semangatnya harus sejalan. Lalu dari kondisi semua ini bagaimana sih tanggapan terhadap kegiatan supervisi yang kita lakukan kemarin? Untuk supervisi ini saya rasa sangat bermanfaat Ibu, apalagi bagi saya yang di supervisi, saya banyak diberi masukan, saya banyak diberi pelajaran baru mengenai bagaimana merancang pembelajaran diferensiasi dan juga berkisar kepada siswa. Jadi saya sendiri juga karena kita berbeda rumpun, jadi melihat pengalaman di kelas dari rumpun yang berbeda itu juga memberikan inspirasi juga untuk saya bahwa serumit apapun materi, saya pikir fisika itu rumit, ya kan? Tapi ketika dikondisikan dengan kondisian yang kemarin berdiferensiasi, itu kan menjadi sesuatu yang menjadi pengalaman baru, malah mereka antusias ya. Mungkin Bu Har ada tambahan terkait dengan apa yang tadi sudah saya bicarakan dengan Bu Har? Iya. Baik, terima kasih. Saya tadi sepintas sudah mendengar ya yang disampaikan, yang sudah dilakukan oleh Bimbing, supervisi Bu Latifah. Alhamdulillah sangat baik saya melihatnya, dan juga hasil yang dicapai juga tentunya sangat baik ya, seperti tadi disampaikan Bu Latifah dengan pelajaran fisika. Ternyata fisika itu akhirnya bisa menjadi pelajaran yang mungkin nanti bisa menyenangkan ya buat siswa-siswi. Tentunya dengan apa yang diterapkan oleh Ibu, disampaikan ilmunya dari dulu ya, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, yang HSE, dan juga tentunya yang berpusat pada murid. Nah, hal ini saya sangat senang sekali mendengarnya berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Wiwi. Ini tentunya sangat bermanfaat, tidak hanya cukup di Bu Latifah saja ya Bu Wiwi ya, insya Allah nanti bisa melakukan kepada guru yang lain ya, sehingga apa yang diharapkan dan sesuai dengan kurikulum Merdeka itu bisa betul-betul tercapai ya. Tetap semangat untuk Bu Wiwi dan juga Bu Latifah, tetap melanjutkan apa yang sudah baik ini, bisa terus dilanjutkan ke depannya, bisa lebih baik lagi. Itu saja mungkin dari saya Bu Wiwi. Terima kasih banyak Bu Har, ini motivasi dan semangatnya untuk terus memberikan dorongan kepada kami-kami mungkin yang secara pengalaman masih perlu banyaknya pendampingan dan lain sebagainya. Untuk Bu Latifah juga terima kasih, sangat kooperatif gitu ya, sudah melakukan semuanya sehingga tidak hanya untuk pengembangan Bu Latifah sendiri, saya sendiri pun banyak mendapatkan inspirasi dari kelas Bu Latifah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.